Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oh ya, perkenalkan nama Ibu Sofi. Jadi untuk kedepannya pelajaran tematik akan diajarkan oleh Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke tema 8 tentang macam-macam cerita fiksi. Nah, siapa nih yang masih ingat tentang cerita fiksi dan non-fiksi? Ibu ingatkan kembali ya, cerita fiksi ini merupakan cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi sang penulis. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang benar-benar terjadi atau nyata. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ini gitu tentang macam-macam cerita fiksi? Nah, yang pertama, Ananda dapat mengetahui macam-macam cerita fiksi. Jadi nanti mengetahui ya apa saja sih cerita fiksi itu. Dan yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi macam-macam cerita fiksi. Nah, coba buka buku halaman 15 sampai 16, tema 8 ya. Di situ ada cerita tentang keledai, anjing gunung, dan macan tutul. Sekarang kita baca bersama-sama ya, dan simak baik-baik cerita tentang keledai, anjing gunung, dan macan tutul. Suatu hari, seekor keledai pergi mencari seekor anjing gunung. Keledai itu sengaja mencari anjing gunung untuk berburu bersama di hutan yang lebat. Tidak lama kemudian, keledai itu menemukan seekor anjing gunung sedang berjalan. Kemudian, keledai mengajak anjing gunung untuk berburu bersama. Anjing gunung menerima ajakan dari keledai. Keledai dan anjing gunung pergi ke hutan yang lebat. Sebelum memasuki hutan, keledai menemui seekor macan tutul yang sedang tiduran di atas pohon besar. Keledai mengajak macan tutul pergi berburu bersama. Macan tutul pun menerima ajakan keledai. Kini, keledai, anjing gunung, dan macan tutul pergi bersama-sama memasuki hutan yang lebat untuk berburu bersama. Dengan kerjasama yang baik, hewan apapun bisa mereka tangkap dengan mudah. Mereka berburu mulai dari pagi sampai sore hari. Setelah selesai berburu, mereka mengumpulkan hewan-hewan tangkapannya dengan menumpukan di tempat terbuka. Hewan hasil buruan mereka terdiri dari seekor kelinci, kambing, rusa, kerbau, babi hutan, dan kijang. Kini waktunya mereka membagi hewan tangkapan mereka. Macan tutul menunjuk keledai untuk membagi hewan-hewan itu. Keledai, silahkan kau bagi hewan tangkapan kita, perintah macan tutul. Keledai menghitung dengan cermat hewan tangkapan mereka. Setelah menghitung, keledai membagikan hewan-hewan itu secara adil dengan membagi 3 bagian sama banyak. Masing-masing mendapatkan 2 ekor hewan buruan. Melihat pembagian itu, macan tutul sangat marah hingga menyerang keledai dan membuatnya terluka. Keledai pun akhirnya pergi meninggalkan macan tutul dan anjing gunung. Macan tutul kemudian menoleh ke arah anjing gunung. Sekarang kau bagikan hewan-hewan itu, perintahnya dengan marah. Kini anjing gunung mendekati hewan-hewan hasil buruannya. Anjing gunung menumpuk kembali hewan-hewan yang telah dibagikan oleh keledai menjadi tumpukan yang besar. Kemudian dia menggigit seekor kelinci di mulutnya untuk dirinya sendiri. Itu pun hanya seekor kelinci yang dagingnya sangat kecil dan tidak begitu berarti untuk macan tutul. Macan tutul yang tadinya marah, kini mulai reda amarahnya. Macan tutul melihat keputusan anjing gunung dengan tersenyum.
Kau sangat pandai dalam mengambil keputusan, wahai anjing gunung. Kau membagi makanan ini dengan sangat adil. Apakah kau mempelajarinya dari keledai? Tanya macan tutul. Ya, aku belajar dari keledai, jawab anjing gunung sambil pergi dari hadapan macan tutul. Aku juga tidak mau mengulangi nasib yang sama seperti keledai, celetuk anjing gunung. Dalam hati anjing gunung sangat kecewa dengan keserakahan macan tutul. Anjing gunung berjanji tidak akan bekerja sama lagi dan membantu macan tutul di kemudian hari. Nah, cerita keledai, anjing gunung, dan macan tutul yang telah kita baca merupakan salah satu cerita fiksi yang termasuk fabel. Nah, apakah yang dimaksud dengan fabel? Apa saja nih macam-macam cerita fiksi selain fabel? Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan melihat macam-macam cerita fiksi. Yang pertama ada novel. Novel ini cerita panjang tentang kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Biasanya novel dicetak dalam bentuk buku yang memiliki halaman yang cukup banyak. Nah, contohnya yaitu novel dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya cerita Laskar Pelangi ini yang menceritakan tentang kehidupan anak-anak ya di sebuah sekolah. Lanjut ada cerpen. Cerpen ini karangan bebas yang biasanya memiliki isi yang padat, jelas, dan jalan cerita langsung tertuju pada maksudnya. Nah, ini contohnya Rubuhnya Surau Kami, kumpulan cerpen oleh A.A. Nafis. Selanjutnya yang ketiga ini ada dongeng atau cerita. Nah, dongeng atau cerita merupakan percakapan yang dituturkan atau diceritakan kembali dari mulut ke mulut. Ceritanya buatan semata-mata, khayalan, lucu, dan ajaib. Nah, tujuan utamanya ini hanya sebagai penghibur sedih dan pelipu lara. Isinya banyak mengandung nasihat serta gambaran kehidupan seseorang. Isi dongeng tersebut bermacam-macam. Nah, kita lihat. Yang pertama ada fabel. Nah, tadi masih ingat fabel? Dongeng yang menceritakan tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Dongeng binatang kebanyakan mengandung nasihat atau pengajaran untuk anak-anak. Tadi ya, nggak mungkin hewan bisa berbicara ya. Nah, itu jadi binatangnya bertingkah laku seperti manusia. Nah, itu ciri-ciri dari fabel dan mengandung nasihat atau pengajaran. Contohnya kayak tadi ya, dari cerita yang kita baca, nasihat apa nih atau pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, jadi orang jangan serakah, jangan sombong, jangan menyakiti hati orang lain. Nah, tadi akibatnya bisa ditinggalkan oleh teman-teman. Seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, yang kedua ada legenda. Legenda adalah dongeng khayal yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat atau daerah. Contohnya, asal muasal terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang. Nah, ini pasti anak-anak tahu ya tentang Sangkuriang, yang gunung terbalik, ditendang langsung terbalik gunungnya. Seperti itu. Terus ada mite. Mite ini dongeng tentang kepercayaan masyarakat. Contohnya dongeng Nyi Roro Kidul adalah Ratu Pantai Selatan. Nah, ini juga mungkin anak-anak udah banyak yang tahu ya, yang hijau-hijau pakaiannya. Lalu yang terakhir ada sage, yaitu dongeng yang berhubungan dengan peristiwa atau mengandung unsur-unsur sejarah. Contohnya Hang Tuah, Ciung Wanara, Lutung Kasarung, dan Damar Wulan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan diingat terus ya tentang cerita fiksi ini. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.